selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi dengan saya Kinanti Sekar di Cerita Kinanti. Hari ini kita kedatangan tamu Mbak Siska Aprisia. Biasa dipanggil Siska. Dia adalah seniman muda, masih terus aktif berkarya sampai sekarang dan punya karya-karya yang lumayan banyak sekali. Halo Mbak. Halo Mbak. Kita ketemu loh ya. Saya kenal Mbak Siska itu sebenarnya tahun 2020 akhir tahun. Dan aku takjub karena aku pikir dia sudah seniorku di atas gitu. Maksudnya di isi tuh dia udah kakak tingkatku gitu. Ternyata kok aku yang lebih tua. Berarti wajahku kelihatan tua ya Mbak pada saat. Kamu ini ya berjiwa tua. Berjiwa momong gitu loh Mbak. Berjiwa momong beneran aku sumpah aku ngeliat Mbak Siska pertama ini pada waktu itu dengan Pak Bambang. Pak Bambang juga ngomong ini aku punya teman dia nanti akan ngobrol-ngobrol sama kamu. Oh oke Pak, gak apa-apa yuk kita belajar bareng gitu. Dan di situ aku bertemu denganmu. Wah, akhirnya ternyata dia. Padahal aku sudah tahu Mbak Sekar dari tahun-tahun sebelumnya. Ya maklum lah ya. Siapa gitu yang gak tahu Mbak Sekar. Kalau saya ini cupu, makanya saya cuma di situ aja kayak di rumah terus. Dan saya sangat menyayangkan bahwa saya sering di rumah. Tapi sekarang saya lagi pengen belajar banyak. Dan itu dengan dia juga karena kita pengen ada program lahir kita berdua ya. Asik. Amin. Mbak Siska. Ya. Background Mbak Siska sendiri mengenal tari itu apakah sudah terjun dari kecil atau ketertarikan itu dari mana sih asalnya? Nggak ada tertarik sebenarnya sama tari. Waktu kecil itu abangku suka musik, tapi ya sekedar nyanyi aja. Mungkin aku dibilang menyukai menyanyi aja waktu itu, nggak tahu tari waktu itu. Tapi orang tuaku kalau ada acara 17-an itu selalu memaksa aku untuk tampil gitu. Apa aja pokoknya tampil di atas panggung itu dan membuat aku setiap mau 17-an itu aku takut. Karena aku nggak mau, karena aku dipaksa kan. Tapi akhirnya masuk SD aku ikut jadi di sekolah kalau ada perpisahan, nari-nari. Itu cuman sekedar ya perwakilan kelas ini nari, aku ikut nari. Terus belajar tari India gitu-gitu. Tapi betul-betul tidak ada yang menjadi orang, maksudnya yang menginspirasi aku untuk menari. Orang tua aku juga nggak backgroundnya nggak seniman, bukan seni juga. Tapi ya suka hiburan aja. Keluarga kita tuh suka hiburan aja. Nah pada saat SMP, pokoknya dari SD sampai SMA itu aku pramuka Mbak. Aku nggak ada seni-senian aku. Nah di akhir kelas 3 SMA ada seleksi buat perwakilan daerah untuk nari ke Istana Negara waktu itu. Nah, diseleksi lah antar sekolah di SMA. Nah, alhamdulillah waktu itu aku kepilih dan proses kan sama yang pelatihnya malah senior-senior diisi. Isi Padang Panjang. Nah, aku kan nggak tahu isi itu apa karena aku juga SMA biasa bukan yang SMA kejuruan. Karena aku juga nggak tahu ada sekolah seni waktu itu kan. Nah, setelah latihan cuman mengikuti latihan aja, tapi waktu itu aku sambil ikut tes polisi, ikut tes IPDN. Nah, jadi nggak ada kepikiran mau bayangan ke situ gitu ya. Terus karena beberapa kali tes gagal dalam artian di bagian akhirnya malah nggak bisa terima, ada syarat yang harus dipenuhi. Nah orang tua aku berpikir kayaknya Siska didaftarin ke sekolah kebidanan aja, mengikuti kedua kakak perempuanku yang orang kesehatan juga. Nah mendengar itu aku langsung kabur karena udah mendengar cerita dari senior pelatih aku itu bahwa Siska kamu ada potensi untuk menari, kamu daftar aja ke isi. Wah kayaknya ini bisa jadi pelarian aku. Waktu itu hanya pelarian karena aku nggak mau masuk ke akbid gitu. Aku lari, aku daftar ke isi tanpa sepengetahuan orang tua aku. Jadi aku sampai aku tes baru aku ngasih tahu bahwa aku panggil orang tua aku kan Mak, aku daftar di isi ngikutin abang karena abangku orang seni. Aku ngikutin abang. Kenapa pilih itu? Ini harusnya ke sini. Udah bertanggung jawab sama apa yang kamu pilih. Siap. Setelah aku masuk 1 semester pertama, 1 bulan aja aku nangis ke orang tua aku. Aku gak kuat, aku berhenti aja. Begitu kisah singkatnya Pak. Panjang banget ya. Nah, tapi akhirnya dirimu bisa memotivasi untuk kamu terus sampai sekarang dan sudah menyelesaikan S2 ya di Padang Panjang juga ya. Benar. Itu apa akhirnya kamu bisa punya motivasi itu Mbak? Gak tahu, lama-lama aku merasa menjadi diriku waktu itu. Karena
aku nggak ada background tradisi. Nah saat masuk ISI itu aku hanya mengikuti pola-pola berkesenian di sekolah, di kampus itu aja, ngikut alumni, ngikut senior berkarya, ngikut dosen. Nah tapi di masa-masa semester 4 semester 5 aku belajar kesenian tradisi yang ada di daerah aku. Nah aku belajar kenapa aku baru tahu kesenian ini saat aku kuliah di sini gitu. Nah Loh, di sekitar Mbak Siska sendiri adakah sanggar yang memang itu hidup atau dia juga mendampingi sekitar gitu atau mungkin ada waktu itu mungkin ada, tapi aku yang nggak begitu membuka diriku karena aku nggak mau nari kan sebenarnya dulu. Teman-teman seangkatanku malah ada yang udah ngejob tahunan dinas pariwisata atau apa gitu. Iya, benar. Aku belum yang masuk ke sana. Aku tahu mereka aktif di sana tapi aku yang kayak nggak biar aja lah gitu. Belum masih yang fokus nari, fokus sekolah. Benar. Kampus. Nah pas waktu aku mulai menciptakan karya, kalau di kuliah kan kita disuruh bikin karya gitu kan. Nah aku selalu gagasan karyaku itu selalu merujuk ke budaya daerahku, kesenian di daerahku. Nah makanya akhirnya aku fokus ke sana mendalami kebudayaan di daerahku. Akhirnya aku bilang kayaknya aku istilahnya ini menjemput tradisi, mempelajari tradisiku. Padahal sok-sokannya maksudnya aku menjemput tradisiku bukan karena aku tinggalkan, tapi aku melewati itu dan itu aku merasa wah jauh banget aku dari teman-teman yang lain, bahwa kalau diisi kan ada ini Mbak, selalu ada kalimat yang anak SMKI mah udah ahli dalam menari, kita yang orang biasa kan masih dibilang mau nari aja nggak bagus begitu gimana gitu. Nah ada itu, ya benar-benar kan selalu dibandingin antara SMKI dan anak SMA yang biasa. Akhirnya aku mengalami itu dan ya enjoy aja, akhirnya fokus ke kebudayaan kesenian di daerah. Selalu sampai aku ujian akhir S2 pun gagasan yang aku tawarkan selalu berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian di kampungku sendiri. Karena itu yang paling dekat dengan aku. Proses selama isi gitulah. Ada beberapa materi-materi tari yang mungkin Mbak Siska dapatkan ya, entah itu dari tradisi, modern, atau jenis-jenis yang lain. Ada nggak sesuatu yang mungkin Mbak Siska kagumi selain tradisi dari kebudayaan Minang sendiri? Minang ya, iya, kalau bisa. Benar. Kalau aku mungkin suka kepada pola-pola komposisi Mbak. Aku selalu suka karena waktu dulu waktu kuliah aku ikut sama guru dosenku. Maksudnya aku anggap dia guruku karena dia mengajarkan, kita punya kelas 3 kali seminggu dan aku sangat tertarik belajar sama beliau karena pola-pola ajaran yang dia berikan adalah bagaimana cara memecah gerakan, cara mengelola gerakan menuju gagasan. Nah, aku tertarik dengan hal itu. Karena di masa aku, angkatanku tidak belajar Jawa Sunda Bali, Mbak. Tidak dapat materi itu pada angkatan, khusus di angkatanku anak penciptaan. Jadi yang dapat itu malah anak pengkajian. 2000 berapa itu waktu itu 2010 angkatan? aku. 2010. Oh iya. Jadi di bawahku baru dapat Jawa Sunda materi, Bali. Makanya aku kosong tuh di Jawa Sunda Bali, makanya belajar di sini. Tapi kalau materi-materi yang lain yang aku sukai ya mungkin olah tubuh, yang kayak gitu-gitu energik sekali sih dulu mempelajari itu. Iya, tentu ya. Di proses yang tadi Mbak Siska sampaikan bahwa ketubuhan akhirnya ada nggak komunitas yang memang Mbak Siska tuju pada waktu itu atau bergelutnya masih terus ke teman-teman satu fakultas itu aja? Oh, aku berteman dengan semua jurusan, Mbak. Alhamdulillah berteman dari satpam sampai ke rektorat. Itu loh yang kadang mungkin adik-adik tingkatku atau adik-adik tingkat kita yang wajib kalau kita mau berproses itu ya kenali semuanya, dari yang memang dia proses menjaga itu juga dekat loh ya, karena kalau nanti hasilnya apa kayak Siska mungkin ya dibukain pintu itu juga sama kayak aku ceritanya orang pinjam ruangan itu kan harus ada memo. Nah aku karena kenalan sama satpam selalu nongkrong di ruangan satpam itu bisa, Siska ini kunci pakai, nanti kalau ada yang masuk memonya kamu keluar. Oke. Jadi aku aman. Iya. Tapi kalau sekarang jangan nih ya, mungkin udah. Tapi kalau dulu itu ada sih, bukan sih, kalau aku menurutku adalah kedekatan kita, kepercayaan dia terhadap kita, itu kan yang penting ya. Cara kita berkomunikasi sebenarnya, menjaga silaturahmi itu kan dengan nongkrong aja di mana kita mau nongkrong. Jadi menambah jejaring itu loh. Jadi jejaring itu nggak cuma di lingkungan kita. Iya.
selesai S1 Benar. itu langsung lanjut S2. Iya. Setelah lanjut S2 Sebenarnya ada cerita lucu. Aku S2-nya mau ke Jawa. mau ke Jawa itu Jogja atau Solo? Jogja atau Solo. Terus orang tua aku bilang, gak ada cerita keluar dari Sumatera Barat kecuali ketika kamu sudah selesai menamatkan S2. Wah. Jadi aku menamatkan S2 itu benar-benar hanya niat pengen cepat keluar dari Sumatera Barat. Jadi oke deh gitu. Oke, lanjut kuliah di sini. Tapi cepet ya, kayak 6 tahun kan masih cerita. Iya 6 tahun. 4 tahun aku tahun S1, S1. langsung lanjut S2. Kumlut. Enggak nyampe kumlut aku. Tapi cepet banget lah pokoknya. Iya. Lalu cerita lanjut. Jadi selesai S2. Nah, selesai S2 barulah aku berpikir karena emang harus keluar kan. Emang targetku emang mau keluar nih. Iya. Pengen mencari pengalaman. Nah, akhirnya 2016 itu saat September kan aku mau wisuda. Sebelum September itu ada kegiatan namanya Sasi Kirana Dance Camp di Bandung yang waktu itu dikelola sama Bubu Kenny sama teman-teman di Bandung. Nah, aku terpilih di sana sebagai koreografernya. Nah, akhirnya itu langkah yang membuat aku keluar dari Sumatera Barat. Aku ke Bandung, aku ikut kelas selama 10 hari bersama mentor-mentor. Waktu itu ada Arkorens, Unitati, ada Mas Eko, ada Cik Gu dari Singapura. Jadi pengalaman itu yang membuat aku makin membara tuh. Membara untuk pengen jalan-jalan keluar dari Sumatera Barat. Nah, waktu itu aku keluar ke Bandung cuman 10 hari kan Mbak. Habis itu pulang. Aku mikir lagi gimana caranya aku keluar lagi nih. Keluar untuk menimba ilmu tapi tentunya keluar dalam artian mencari pengalaman lagi karena waktu itu otak sedang panas-panasnya karena bertemu teman-teman dari daerah manapun, kita bercerita dengan keadaan yang sama, dengan niat yang sama, pengen berkembang. Akhirnya di Desember UPI Bandung punya program namanya Isola 12 Jam Menari. Aku mengajukan diri untuk perform di sana. Nah saat itu aku sudah ngobrol sama Unitati untuk Uni kayaknya aku Desember akan perform di Bandung, bolehkah aku tinggal di rumah Uni merantau? Itu udah aku bicarakan. Nggak apa-apa kalau Siska mau tinggal, nanti dari Bandung naik aja kereta, pokoknya itu dijelaskan untuk perjalanannya. Di Jakarta kamu naik kereta lagi ke Depok, pokoknya begitu. Oke, nah aku udah siap-siap tuh Desember mau ke Bandung. Udah latihan di kampus sama 5 orang penari. Aku bikin workshop juga untuk mencari perputaran uang agar teman-teman yang datang bisa kembali dan aku tinggal di Bandung. Nah sampai di situ sebelum aku berangkat ke Bandung orang tua aku nanya, kenapa barang yang kamu bawa kayak mau pindah? Katanya. Curiga. Bukan kayak seminggu berangkat katanya kan. Iya kayaknya boleh nggak aku merantau dulu, tinggal di sini, aku jelasin siapa orangnya, aku tinggal di rumah Nitati juga orang Minang gitu-gitu. Oke kata orang tuaku silakan katanya kan. Nah aku pergi, udah mulailah perantauan aku di Desember itu dari mulai Bandung, aku tinggal di Jakarta di rumah Nitati. Pengalamannya sampai di Jakarta ya selalu ya kalau di Jakarta kan kita kalau ketemu seniman-seniman kan ada shock kultur ya Pak. Bener. Kalau kita di daerah ketemu orang yang lebih besar itu kan kita salam. Iya. Atau gimana? Di sana kan udah yang kayak lu, gue gitu kan. Itu pertama belum gaya salaman, terus belum cara ketemu antar seniman. Nah itu membuat aku perlu belajar cepat dan beradaptasi juga cepat dan kayak apa ya kalau di Jawa atau mungkin di daerahku di Sumatera Barat kalau kita ngomong sama orang itu kan punya adabnya. Sebenarnya kalau di Jakarta itu bukan nggak punya adab maksudku. Dia ngobrol, lu ngapain di Jakarta? Iya. Mau berkesenian. Lu kira Jakarta ini gampang? Aku baru datang itu udah diberikan kalimat-kalimat begitu. Mau ngapain di Jakarta? Hidup berkesenian nggak gampang di sini. Itu udah dapat jutek-jutek yang lain itu loh. Oke, aku kira. Tapi tinggal sama Unitati jadi banyak belajar bagaimana cara menghadapi. Siska, pertanyaan Uni yang selalu aku ingat. Siska kesini mau mencari job atau mau jadi seniman? Mau jadi seniman Uni. Kalau mau jadi seniman harus begini-begini. Jadi benar-benar diarahkan sama Uni bahwa kalau memang mau itu kejar. Harus jelas dulu tujuannya. Jangan datang ke sini baru tahu mau ngapain tapi
jelas dulu ke sini tuh mau ngapain. Jadi tahu langkahnya setelah itu. Setelah kota Jakarta? Cuman Menuju bertahan kemana lagi? 7 bulan. Karena 7 bulan orang itu cukup lama ya. aku sempat stres karena waktu itu uangku cuma 20.000 tinggal dan hanya bisa beli warteg dan sisanya mie. Itu aku nangis-nangis sendiri. Tapi orang tua aku akhirnya nelpon terus setiap hari menanyakan kabar anak bungsunya. Pulanglah, di kampung aja lah, inilah banyaklah segala drama alasan orang tuaku. Dan akhirnya aku pulang setelah 7 bulan itu. Tapi dari 7 bulan itu yang paling menarik dan membuatmu struggle dan tetap ditarik itu apa Mbak? Aku suka ketika aku berebutan kereta dari Depok sama orang-orang yang mencari pekerjaan di Jakarta, bahwa aku ada satu hal yang kusadari bahwa di Jakarta itu yang bergerak itu hanyalah kendaraan, yang kita nggak bergerak, kita hanya berada di dalam kendaraan itu. Jadi semuanya ngebut, semuanya cepat, tapi kita masih di tempat yang itu aja. Jadi aku ngerasain masuk berlari ke dalam kereta gitu. Aku merasakan di dalam kereta yang kayak ikan bertumpuk cari udara keluar gitu loh Mbak. Udah yang kayak gini aku gitu. Saking sempitnya pagi-pagi jam 4:30 itu aku ngerasain PY pagi-pagi di jam-jam begitu. Dan yang menariknya itu kita benar-benar berpacu kan Mbak, berpacu dengan waktu, berpacu dengan daya ingat kalau ada latihan itu kita harus cepat menangkap karena nggak ada waktu lagi. Iya, nah hal-hal itu yang membuatku menantang. Hal itu yang membuatku menantang dan akhirnya aku menikmati ritme itu. Aku akhirnya tahu jam kereta rame jam berapa aku harus berangkat. Istilahnya kosongnya jam berapa aku harus menahan dulu. Iya. Jadi aku mempelajari itu hanya ya yang kayak tadi tuh semuanya bergerak cepat tapi kita berada di dalam kendaraan yang cepat itu. 7 bulan lalu ditelepon untuk pulang. Segera pulang, kangen rindu. Nah, setelah itu pulang atau pulang. Jelajah lagi habis itu. Pulang dulu. Habis itu aku nyampe di kampung, aku orangnya ini Mbak, nggak tahan di dalam rumah. Aku harus kemana gitu. Nah, karena aku banyak berteman yang aku bahas itu, temanku lebih banyak cowok daripada perempuan. Nah, ada festival yang dibangun sama dosenku dan teman-teman yang dari Jogja ini, ada Mas Kusen salah satunya. Nah, aku datang ke daerah Harau. Di desa Harau itu kita bekerja bersama membangun festival di sana. Nah, mulai dari akhir 2017 itu 2018 akhirnya aku diajak mengurusi festival-festival yang berbasis masyarakat pada saat itu. Jadi setahun 2018 itu aku alhamdulillah berputar misalnya ke Anambas, ke daerah mana, ke daerah menjelajah ya tetap. Iya, tapi sudah tidak hanya menari lagi tapi lebih ke mempelajari masyarakat, bagaimana cara desa wisata. Jadi secara tidak langsung aku belajar banyak hal tentang festival itu Mbak. Aku kira wah aku kayaknya udah gak berkarya lagi nih gara-gara sibuk mengurusi festival ini. Terus Mas Kusen bilang, lah ini kan karyamu, ini kan juga karya. Memangnya di panggung aja karya itu. Kamu membuat sesuatu dengan masyarakat kan itu juga karya. Oh ya udah, berarti aku masih berkarya sampai sekarang. Padahal semua yang dilakukan kayak bukan hanya sosok atau bukan hanya sebuah karya wujud bentuk gerak atau Mbak, tapi dirimu memajukan teman-teman di sana. Ada nggak pengalaman yang menarik mereka menerima atau malah mereka memberontak saat teman-teman itu hadir gitu? Pasti, karena kita datang ke desa orang walaupun misalnya itu adalah desa yang kita tahu misalnya. Maksudnya desa di Sumatera Barat, kan kita masuk ke desa yang tidak pernah sebelumnya kita datangi. Orang pasti selalu menganggap kita adalah orang asing yang pasti ada punya niat yang gak benar nih ke desa. Siapa nih yang pengen tiba-tiba ujuk-ujuk mau majuin desa gue, gak dikasih uang, gak dikasih apa-apa, terus niatnya ayo kita maju bersama. Ini benar gak sih orangnya gitu. Tapi aku percaya karena kita niatnya baik, pasti diterima juga baik walaupun awalnya ada kecurigaan. Akhirnya lama-lama warga pun menerima apa yang kita berikan karena kita mendampingi. Kita bukan datang, ayo bikin sesuatu terus kita tinggal. Langsung zlok gitu ya. Iya, tapi ini benar-benar kita datang sebulan, kita tinggal di rumah warga, kita hidup sama kehidupannya. Jadi dia merasa kita juga bagian dari kehidupannya. Jadi itu yang prosesnya yang dari menolak, menerima, mempertanyakan, menerima lagi ya. Akhirnya mereka mau bekerja sama. Setelah kota Jakarta lalu pulang kampung dan itu
berlanjut lagi ke kota berikutnya nggak yang akhirnya Mbak Siska tuju ke situ? Iya, Yogyakarta Yogyakarta. 2018. Wow, 2018 sampai 2019. 19. Itu aku sebenarnya Yogyakarta waktu itu menjadi tempat transit untuk aku pergi-pergi ke daerah festivalan itu. Misalnya aku harus ke Anambas, transitnya Jogja dulu. Dengan tim-tim di belakang tadi itu ya. Terus harus ke Ciamis, transitnya Jogja. Harus ke ini, ke mana gitu, transitnya semua Jogja. Akhirnya aku dapat tawaran ngajar di Sanata Dharma waktu itu 1 semester. Nah 1 semester selesai. Itu proses drama lagi kehidupanku untuk orang tuaku bilang, sudahlah jangan pergi-pergi lagi. Stres amak mendengar kamu nyebrang laut, naik kapal, nyebrang laut lagi, naik pompong yang pompong itu yang nggak kayak kapal besar, kayak yang teng musik. Nah dia khawatir aku nyebrang laut begitu. Tapi kalau kamu menikah katanya, amak tenang karena udah ada yang mau nemanin kamu gitu kan. Wah oke, ini tawaran ini. Nah akhirnya aku ngobrol karena kami juga walaupun pacarannya udah lama tapi kan selalu LDRan, selalu jarang ya ketemunya paling saat aku pulang karena aku juga suka jalan-jalan kayak Jakarta gitu-gitu. Jadi aku ngobrol gimana, orang tuaku udah ngobrolin ini, kita harus, kamu sudah mau belum gitu kan, menawarkan. Akhirnya ayo tapi kita ngomong dulu, kita bahas komitmen. Aku bilang kalau kamu menerima kehidupanku sebagai tari, kamu tahu aku banyak berteman ini. Dia juga cerita pekerjaanku begini. Oke, kita sama-sama mulai dari nol. Oke. Wow. Kita menikah akhirnya di 2019. Cerita yang lucunya lagi, kami bilang Adek, tapi aku panggilnya Adek. Adek maunya kita merantau di Jogja. Kita mulai bukan dari nol, tapi dari minus. Ya udah. Perjalanannya setelah menikah, setelah menikah cuman 1 bulan di rumah. Berangkat, abis itu naik bus dari Padang. Naik bus dari Padang ke Jakarta 3 hari 2 malam. Abis itu nyampe Jakarta istirahat sebentar, naik kereta ke Jogja. Wow, perjalanan cinta loh itu. Benar-benar nyampe Jogja tuh Mbak yang bikin lucu. Kita cuman ada uang secukupnya. Nyampe di Jogja itu kita cuman bisa beli dispenser, kompor, tikar, terus galon kan. Terakhir kita lupa beli kasur Mbak. Duit cuman sisa berapa. Cuman akhirnya kita bisa beli kasur yang kasur single itu. Yang ya udahlah nggak apa-apa lah, kita yang penting ada kasur. Yang malam pertamanya itu kita tidur di kasur 1 berdua, kadang ganti-gantian karena ada tikar kan. Jadi tapi nggak ada penyesalan atau umpatan yang kita keluarkan karena itu benar-benar kita sepakati dari awal. Kita mulai belajar dari nol ya. Malahan aku belum tahu aku mau kerja apa di Jogja. Yang jelas aku bilang Jogja memberikanku kenyamanan dan aku harus mencoba hidup di sini. Dan dia akhirnya mau menerima segala itu untuk dia meninggalkan pekerjaannya. Ya udah, tapi di Jogja mau ngapain? Nanti kita cari bareng-bareng. Ya udah nyampe di Jogja. The partner tuh ya. Menarik sekali. Itu pelajaran untuk kalangan anak muda. Memulai dari nol. Dan tapi sebenarnya pelajarannya kalau memang mau, kalau sekolah berkesenian, aku juga dulu nggak pernah mengatakan aku ingin menjadi seniman atau mau jadi siapa gitu. Karena aku merasa ini menarik dan menyenangkan buatku. Aku kejar itu Mbak. Walaupun orang tuaku atau siapa yang menawarkan banyak pekerjaan untuk di kantor atau apa. Kita nggak tahu ya, kita selalu merasa kesenian itu walaupun tidak memberikan materi, tapi selalu menyenangkan hati. Jadi itu yang aku pertahankan untuk bisa berjalan-jalan kemana-mana itu karena aku senang kemana-mana itu, ketemu banyak orang, belajar banyak hal. Selalu pasti ada satu hal yang menarik dari seseorang yang kita temuin Mbak. Jadi itu yang membuat aku senang untuk kemana-mana. Untuk menjelajah waktu. Bener. Kalau ngobrolin tentang Sasi Kirana Dance tadi Mbak, ada program-program lain kah? Atau mereka juga hanya berhenti di sana pas saat Mbak Siska di tahun berapa itu 2016. Nah itu hanya selesai di situ atau ternyata ada program lain yang
sampai sekarang pun Mbak Siska masih geluti dengan Sasi Kirana? Oh, kalau dengan Sasi Kirana sebenarnya Sasi Kirana itu kan ada serinya. Per tahun dia selalu ada. Nah, sekarang dia mengeluarkan program baru namanya dokumentari. Nah, bagi koreografer yang mau ikut juga boleh. Sekarang lagi pembukaan. Tapi yang membuat aku masih terhubung dengan Sasi Kirana itu adalah para seniman yang tergabung di dalam itu. Kan kita punya grup, kita saling menceritakan apa yang keresahan kita. Terus kebetulan aku join sama company yang di Paris itu kan juga dari Sasi Kirana ini yang bekerja sama dengan Ivy waktu itu. Nah, jadi menurutku itu membuka gerbang banget, membuka ruang dan wawasan aku bahwa kita sebenarnya tidak sendiri. Banyak juga daerah-daerah lain yang perlu mendapatkan kesempatan yang sama, bahwa harus keluar dari daerahnya untuk mengejar sesuatu, padahal zaman sekarang mungkin tidak perlu lagi keluar. Sekarang kan sudah zaman virtual, program-program banyak yang dilakukan dengan online. Jadi kesetaraan antara nasional, pusat dan daerah itu mungkin bisa ditepis dengan keadaan itu. Yes, bisa meratakan. Kenapa memilih Jogja? Jogja itu nggak tahu ya, karena aku pertama nyaman di Jogja ini. Karena ketemu kalimat yang alon-alon waton kelakon kali ya. Oke, alon-alon. Iya, slogan banget. Tapi saking alon-alon itu juga menjebak bagiku. Saking aku menikmati alon-alon waton kelakon itu, aku nggak ada terpacu, ada tertantang jiwaku untuk mengejar sesuatu. Jadi aku kayak yang yuk mengalir aja yuk. Yuk, kalau di Jakarta kan harus bangun ini berkejaran dengan waktu. Kalau di sini tuh kayak yuk mengalir tapi aku ketipu juga sama waktu. Harus teliti lah gitu ya. Iya, tapi di luar itu selain kulinernya, kehidupannya aku suka di sini bagaimana cara kesenian itu hidup, kebudayaan itu hidup, dan cara berguru, cara ngobrol sama orang yang menginspirasi itu menurutku lebih enak di sini. Ada nggak Mbak yang kurang mengenakan selama kamu mengejar impianmu? Pastilah Mbak. Misalnya kalau yang aku di sini, misalnya dibilang kalau kamu tidak sowan ke sini ya nggak bisa kamu diterima di Jogja. Ada yang bilang gitu. Siska, kamu sebagai orang Minang kan kelihatan dari wajah agak keras gitu. Atau dia selalu bilang nggak bisa kamu sebagai orang Minang ngomong jelas-jelas begitu. Ngomong itu ya pelan-pelan, kalau enggak kamu enggak terima di Jogja. Itu kalau Jogja. Kalau Jakarta kan yang kayak tadi, yakin hidup di Jakarta, seni itu keras loh, yang kayak gitu-gitu. Nah tapi di luar itu yang lebih membuat aku sedih sih ketika aku mulai sibuk mengurusi festival itu, ada yang bilang ke aku, Siska itu sebenarnya koreografer, penari atau penggiat budaya. Nggak pernah kelihatan karya tarinya, dia nggak pernah terlihat menari, tidak pernah terlihat berkarya gitu. Jadi makanya aku sedih, aku tanyakan ke Mas Kusen, aku sudah kayaknya aku nggak ada suatu ketika aku bilang kayaknya aku nggak bisa menari lagi, karena di luar itu kan aku pernah cerita ke Mbak Sekar bahwa waktu itu ada seorang yang mengatakan ke aku bahwa Siska itu nggak bisa menari, Siska itu nggak bisa berkarya. Nah itu selalu yang membuat aku untuk pengen keluar, untuk sebenarnya bukan untuk membuktikan ke dia atau siapapun yang menilai aku begitu, tapi aku lagi menguji diriku, ini benar nggak ya? Tapi seketika aku membenarkan itu ketika aku lagi down. Tapi seketika itu mungkin kalau Mbak Sekar punya Mas Bagas, aku punya suamiku juga yang bilang, wah udah sejauh ini masa berhenti terus kita pulang kampung. Kan ibarat filmnya tenggelamnya kapal Pandarwi kan, pantang pinang berbuah 2 kali gitu ya kan. Jadi itu bahasa-bahasa di Minang juga ya. Maksudnya pantang kita pulang kalau kita belum selesai mengejar apa yang kita mau. Jadi ya dengan tertatih-tatih, kadang ada naik turunnya, ada merasa bangga, kadang nggak percaya dirinya ada sekali, sangat tidak percaya diri. Tapi karena berada di lingkungan orang-orang yang asik dan aku akan mencari orang yang membuat aku berenergi yang sama dengan dia. Jadi pelan-pelan ya aku mulai bangkit lah. Harus. Ya. Jadi sendiri kejam boy. Enggak. Ini Mbak Kejam Siska. sih, kejam tergantung kita sendiri aja menanggapi, benar. Iya juga.
Tapi yang penting tetap struggle. Waduh, Iya. struggle tuh apa? Kuat. Bahasa Inggris gak ya? Tetap Strong aja lah, kuat gitu. Mbak Siska, berbagi untuk sedulur cerita Kinanti. Kita punya adik tingkat kita lah. Iya. Kita sudah lulus di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Mbak Siska juga sudah menempuh S2 dan beberapa kali sudah pernah manggung ke luar negeri. Berikan tips atau bagikan untuk mereka tuh biar yakin bahwa aku kuliah di seni tari, lalu aku harus mengejar cita-citaku dan impianku. Dan aku kepengen Mbak Siska bisa berbagi tips-tips itu. Kemana mereka harus melangkah dulu? Kemana ya? Aku juga suka tersesat kalau melangkah. Tapi minimal. Tapi ada pintu lah yang kamu tapi ketuk, minimal kan? yang pengen aku sampaikan adalah keinginan dan niat ya. Kalau dia sendiri tidak tahu mau ngapain, itu jangan dipaksain dulu. Cari dulu mau kemana arahnya. Karena selama ini aku juga mengatakan kan bahwa aku selama ini mungkin pelarian. Mungkin selama ini aku pergi perantauan aku ini hanya untuk melarikan diri dari hal-hal yang kutakuti. Tapi aku tidak menjadikan itu terus menjadi alasan. Aku terus mempertanyakan ngapain nyampe di Jogja, aku ngapain, apa yang harus aku berikan. Kayak Mbak Sekar tadi bercerita bahwa selalu ada tawaran yang mau diberikan. Itu pasti akan aku pikirkan terus walaupun aku sendiri mengalami hal yang ini benar gak ya yang kulakukan, ini benar gak. Tapi yang paling penting untuk adik-adik adalah ketika kamu sudah memilih itu, pastikan itu harus selesai. Walaupun pada masa itu semaksimal mungkin baru sampai di sana. Misalnya kita mau mengejar 10, jangan langsung lompat ke 8. Minimal langkah kedua, langkah ketiga. Jadi kita tahu prosesnya bahwa sukses itu ternyata bertangga. Ada tangganya. Melalui proses ya. Ada hobi selain menari? Suka sekali menyanyi, main musik juga, tapi ya sekedarnya aja. Kalau orang nanya nanti tiba-tiba gimana kan, suka di bagian kulitnya aja semua. Kalau nyanyi suka, bagian di kulitnya. Kalau makan juga suka, makan kulit ayam juga. Makanan Jogja yang seneng gudeg manis ya, kalau gudeg ya. Manis banget, aku pernah nyoba sekali. Sebenarnya aku suka, tapi ketika melihat kuning telur itu hitam, aku aduh. Padahal itu yang enak ya, sedulur sangga. Tapi ada yang pedas di gudeg itu, yang apa? Krecek. Nah itu aku suka. Itu. Tapi di luar itu angkringan is the best. Oh iya, angkringan Mas Narko. Ya. Tapi tutup, apa deh. Mbak Siska, ada pesan untuk teman-teman sedulur cerita Kinanti biar mereka bisa terus giat gigih untuk mengejar cita-cita mereka. Kalau kamu senang, menurutku apa yang membuat kamu senang, kejar itu, tapi jangan tergesa-gesa. Benar-benar dipikirin dulu, terus pastikan terus bahwa yang kamu pilih ini tidak salah. Tidak salah tempat, tidak salah karena keadaan sesuatu, atau mungkin kesalahan itu tidak apa-apa terjadi, tapi kamu menyadari itu adalah hal yang membuat kamu betul-betul senang. Ya, jadi tidak ada lagi yang akan menghentikan kita karena kita melakukannya karena kesenangan. Wih, keren. Itu tadi lo ya. Gak bunyi loh. Semuanya. Memahami. Terima kasih Mbak Siska. Terima sudah kasih berbagi Mbak. di cerita Kinanti. Semoga ada hal lah ya. Pastinya. Yang diambil. Begitupun saya juga ada banyak hal yang bisa saya serap dari Mbak Siska. Dan semoga apa yang sudah kita sharingkan atau ceritakan di cerita Kinanti, teman-teman bisa mengapresiasi kita. Setiap hari Jumat jam 4 sore di channel Sanggar Seni Kinanti Sekar. Kita kasih challenge sama Mbak Siska, suka nyanyi. Katanya suka nyanyi Deddy Kempot. Deddy Kempot. Sobat Ambiar. Atau Sobat Ambiar. Ada dua sih, mau Sobat Ambiar atau lagu Minang yang mungkin teman-teman bisa dengarkan senandungnya. Susah loh Minang tuh. Apa ada ya? cengkok ya kalau biasanya ya. Kalau di Garinya namanya. Oh, Garinya. Ya benar. Kok bisa sekali ngomong gak? Kemungkinan kan bisa dendang. Itu malah challenge ke saya nanti habis itu. Kita denger Mbak Siska dulu, habis itu ke challenge ke saya gak apa-apa. Wih, tapi nanti habis ini. Apa ya? Apa? Garinya tradisi, aku juga gak penyanyi tradisi. Nanti aku diketawain sama anak-anak kerawitan di kampus. Enggak lah, mereka pasti mengapresiasi. Oh gini ya ternyata senandungnya. Nah itu yang mungkin teman-teman bisa bedakan bentuk-bentuk atau Jawa. Mbak Sekar tahu lagu Minang apa? Ya cuma lagu ini Ranta dung dung trak gitu kan, terus habis itu ada musik. Oh musik ya, salah. Aduh. Enggak, Minang. Ada Mbak, Minang. Kalau di sekolah kan ada belajar nggak sih lagu-lagu nasional dulu? Ada, tapi kok kenapa saya lupa ya? Kenapa?
Aku sambil aku saya bolos loh. aku mengulur waktu loh biar aku lagi mikir-mikir lagu apa yang mau. Aku terngiang di sini loh. Itu ya. Itu tahu nggak? Kan bahasanya ya itu kampuang. Nah itu kan ada. Coba. Jangan nanti pasti saya bahasa Indonesia. Kampuang nan jauh di mato. Nah, Jauh di mata. Oh tuh kan beda ininya. Kalau teman-teman lihat, wah ininya beda banget. Oke itu aja kali ya. Iya boleh. Nggak usah dendang. Lihat ya, biar ininya. bebanku nggak terlalu berat. Oke. Hmm. Perhatikan ini mimik bibir yang beda. Tadi saya gitu beda. Kampuang nan Jawa di mato, gunung sansai baku liliang, dentakan najo kawan-kawan lamo, sangke dan basul yang suling. Iya bener beda mbak. Beda. Yalah. Karena mungkin kalau bahasa Indonesia pada di zaman saya SD belajar itu kan kampuang nan jauh di mato itu Masih jauh ya Mbak. AIU-nya kan beda, tapi kalau pelafalan teman-teman Iya sama kayak aku nyanyi Jawa itu orang Jawa pasti ketawa. Tapi aku pede aja karena nggak joget apa-apa. kan. Terima kasih Mas Siska. Terima kasih Pak Seru Sekar. banget. Ya Allah aku jadi di challenge nyanyi ya. Oh ya teman-teman, jadi Mbak Siska juga punya cerita apa ya YouTube channel gitu ya namanya. Namanya biar Mbak Siska sendiri yang melafalkan jadi. Iya. Terima kasih Mbak Sekar. Sebenarnya tadi kita udah melakukan obrolan juga, tapi nggak tahu siapa yang akan tayang duluan. Benar-benar. Pokoknya silakan kalian mampir ke YouTube-nya aku di Kajalan Channel. Itu adalah obrolan bersama teman seniman. Siapa saja yang kalian lihat di sana boleh. Nah, nanti nyambungnya ke sini atau nyambungnya ke sana silakan. Pokoknya harus ditonton kedua-duanya. Iya, dua-duanya. Ada Instagram Siska Aprisia 92. Ada project Siska yang lain? Bersama Kinanti Sekar. Tungguin. Tunggu kita ya. Ada apakah kita? Yes. Tentunya sedulur cerita Kinanti, jangan lupa saksikan obrolan-obrolan lainnya di Cerita Kinanti setiap hari Jumat jam 4 sore di ini namanya Cerita Kinanti.